Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Di video kali ini saya ingin sedikit bercerita membagikan pengalaman saya waktu wawancara awal buat magang ke Jepang. Jadi kan wawancara itu ada beberapa kali. Di awal itu waktu awal masuk ke lembaganya, kemudian wawancara saat mau dapat perusahaan Jepangnya, dan yang terakhir itu wawancara terakhir sebelum berangkat ke Jepang sini. Nah, di video kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya di wawancara yang pertama kali. Sebelum masuk lembaga itu kan dari sekolahan, dari lulus sekolah. Nah, untuk dari tips saya, yang pertama itu untuk wawancara secara umum dari pengalaman saya itu yang penting saat menjawab pertanyaan itu harus tegas dengan suara yang jelas, lantang, yang jawabnya nggak perlu keras-keras, yang penting lantang dan jelas suaranya. Kemudian selalu diusahain kontak mata dengan si pewawancara, jadi diperhatiin ke matanya, jangan ke mana-mana saat ditanyain. Setelah itu selalu saat menjawab ya sesekali harus senyum lah, tetap serius tapi harus tetap senyum. Nah, untuk di pertanyaan yang sering ditanyain yang pertama itu biasanya yang pertama perkenalan ya. Silakan perkenalkan diri kamu, tentang kamu. Nah, untuk di perkenalan ya perkenalan singkat saja, nggak yang harus perkenalan rinci tentang keluarga, itu nggak harus. Yang penting tentang latar belakang. Mungkin kalau dari lulus sekolah itu ya latar belakang tentang pendidikan. Perkenalan nama singkat lah, nama singkat. Terus tentang umur aja, hobi. Kemudian kalau udah ya tentang pengalaman pendidikan atau pengalaman kerja. Kalau SMK biasanya kan magang juga ya, sedikit diceritain nggak masalah. Yang penting nggak yang harus tentang privasi, itu sebenarnya enggak. Tentang pengalaman aja yang penting. Itu untuk perkenalan. Kemudian untuk magang ke Jepang kan pasti ditanyain itu tentang tujuan kamu, kenapa mau magang ke Jepang. Nah, kalau dari saya dulu itu jawabannya cuman Terus saya juga kurang tahu bener apa salahnya. Kalau saya dulu jawabnya cuman tujuan saya ya saya jawab apa adanya. Saya kan emang pingin cari modal, tahulah di Jepang kan namanya juga lebih bagus di Jepang. Jadi mumpung masih ada usia muda, masih ada banyak waktu, ya saya pengen ke Jepang, mau cari modal, mau buka usaha. Satu sisi saya juga emang bener-bener pengen belajar tentang bahasa Jepang. Itu di awal saya dulu tanyain, saya jawabnya kayak gitu. Ya sama tambahin pengen tahu tentang hal-hal baru di Jepang juga nggak masalah. Itu jawab yang penting apa adanya aja sih, jujur. Emang tujuan kamu ke Jepang untuk apa? Kemudian itu biasanya ditanya juga tentang kelebihan sama kekurangan. Kalau kelebihan mungkin udah pada bisa jawab ya, udah pada tahu kan ya untuk kelebihan. Nah, untuk kekurangan biasanya banyak yang kurang tahu nih, kekurangan diri sendiri itu apa. Kalau untuk kekurangan kan macam-macam. Kalau saya itu dulu jawabnya itu dulu. Kayaknya ini. Saya sering bangunnya nggak tepat waktu ya, nggak selalu bisa tepat waktu. Jadi itu kan sebenarnya sebuah kekurangan, tapi kalau bisa dijadiin sebuah kelebihan. Nah, untuk alasannya dikasih alasan yang jadi dari kekurangan itu bisa jadi kelebihan kita. Misal kayak saya bangunnya kan kurang bisa tepat waktu. Nah, untuk mengantisipasinya saya tiap hari pasang alarm. Jadi disertain disertain alasan biar jadi kesannya jadi positif. Jadi saya walaupun kurang bisa tepat waktu, tapi saya udah usaha untuk pasang alarm tiap hari, misal kayak gitu. Nah, mungkin kalau beberapa udah ada yang tahu kekurangan ya disertain alasan, nanti biar bisa jadi kelebihan atau hal positif buat kita. Kemudian tentang pertanyaan ya yang dasar-dasar juga tentang misal hobi kamu apa, jawab aja apa adanya. Kalau saya dulu jawabnya suka
Ya olahraga paling jawab cuman itu sih, futsal, sesekali futsal, sama suka jalan-jalan. Di jalan-jalan maksudnya refreshing misal kayak saya kan di Semarang biasanya main di daerah atas itu kan bagus-bagus. Saya jawab tentang saya juga suka jalan-jalan sesekali sewaktu libur sekolah, karena selama sekolah kan juga banyak tugas, biar pikirannya bisa tenang, bisa fresh. Jawab aja apa adanya. Setelah itu ini tentang Jepang. Jadi kan kalian pingin ke Jepang ya? Ya, satu atau dua hal tentang Jepang ya kalian harus pelajari lah, harus tahu. Misal entah tentang kehidupan di sini, tentang apa tempat-tempat di sini, atau makanan di sini tuh ya harus tahu lah kan, karena pengen ke Jepang kan biasanya ditanyain itu. Tanyain apa yang kamu tahu tentang Jepang. Kalau saya dulu jawabnya ya itu tentang itu gunung Fuji. Saya tahu tentang gunung Fuji kan emang terkenal indah gunungnya. Apalagi saat salju, saya jawab kayak gitu. Saya juga ingin tahu atau saya ingin ngerasain 4 musim di sana. Soalnya kan di Indonesia cuma ada 2 musim, jadi saya pengen ngerasain di sana, apalagi ngerasain salju. Saya dulu di awal itu jawab kayak gitu. Itu kemudian tentang ini untuk yang cewek ya. Yang cewek itu biasanya kan kebanyakan cewek Indonesia itu sekarang ya banyak yang berhijab kan. Itu biasanya kalau yang ingin ke Jepang ditanyain tentang hijabnya. Gimana nanti misal di perusahaan kamu nggak dibolehin pakai hijab, biasanya cewek ditanyain kayak gitu. Dijawab aja ya itu tergantung diri kita sendiri sih. Kalau misal emang imannya kita kuat buat nggak lepas hijab, ya udah dijawab apa adanya. Saya belum mau untuk lepas hijab. Kalau emang imannya masih kuat lah imannya. Tapi kalau untuk yang benar-benar masih yang benar-benar ya masih nggak masalahin lah, nggak pakai hijab nggak masalah, soalnya belum bisa benar-benar siap, dia dijawab aja nggak masalah, saya buka hijab sewaktu bekerja. Soalnya di sini tuh yang terpenting itu sih waktu di perusahaannya aja. Jadi misal kalau udah di luar perusahaan itu masalah hijab nggak masalah sebenarnya, di sini nggak terlalu masalah. Yang itu paling waktu bekerja itu dilepas kalau yang cewek, biasanya di beberapa perusahaan kayak gitu di Jepang. Jadi untuk cewek ya dijawab kalau misal yang emang bener-bener masih berat agamanya, masih kuat, ya udah dijawab apa adanya, belum siap untuk lepas. Tapi kalau emang masih masih nggak masalahin untuk lepas hijab, ya udah dijawab aja, oh saya nggak masalah saat di Jepang untuk lepas hijab. Jawab aja kayak gitu. Soalnya ya tadi yang penting waktu bekerja aja sih. Jadi kalau berangkat pulang pakai hijab nggak masalah, yang penting waktu bekerja itu dilepas. Sama kalau main ya hijaban nggak masalah, banyak kok di sini cewek-cewek yang pakai hijab ya. Jadi cuman kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu pertanyaan, apakah ada yang ditanyain, apakah ada pertanyaan, itu harus wajib bertanya, paling nggak ya 1 pertanyaan lah minimal. Jadi jangan bener-bener udah pak nggak udah pak ada udah bu nggak ada, udah cukup, saya udah cukup ngerti, jangan gitu. Harus ada pertanyaan lah, minimal 1. Ya tanya aja basa-basi tentang nanti kehidupan di Jepang itu, misal untuk agama atau untuk apa yang belum ngerti ditanyain aja. Misal untuk agama di sana gimana ya pak bu, misal untuk tempat sholat di perusahaan atau gimana, kalau belum tahu ditanyain. Atau mungkin tentang di Jepang itu jam bekerjanya sama nggak ya sama perusahaan di Indonesia, tanyain aja kayak gitu. Itu ya yang penting harus ada pertanyaan lah, biar meyakinin orang ini emang bener-bener pengen ke Jepang, dia bener-bener pengen tahu tentang Jepang. Jadi kesannya kan kayak gitu. Jadi kalau bisa ya tanyain, minimal ya 1 aja lah, nggak masalah tanyain. Nah dulu di lembaga saya juga waktu akhir interview di awal itu ada tes push up. Itu push up sekuatnya sih. Dulu saya cuma dapat berapa itu ya? 23 apa ya? 20-an lah, 20-an. Itu sekuatnya, jadi diusahain sekuatnya sampai berapa, jangan maksudnya kan orang
orang yang wawancara itu lihat dari usaha kita ya, seberapa maksimal usaha kita buat bener-bener nunjukin kalau kita emang pengen banget ke Jepang. Jadi ya lakuin sebisa kita, semaksimal kita. Itu kalau dari lembaga saya dulu di awal ada tes tambahnya di push up itu. Mungkin itu aja pengalaman wawancara saya di awal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.